Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Isna. Nah, kali ini aku mau ngobrolin seputar per-YouTubean. Bagi kita para YouTuber, pasti nggak akan asing lagi dengan namanya syarat monetisasi yang 1000 subscriber. 1000 subscriber itu bagi YouTuber pemula itu memang betul-betul memerlukan perjuangan yang sangat serius. Karena untuk dapetin subscriber itu memang susah, nggak semudah yang kita bayangin. Kita buat channel langsung subscribernya banyak, kecuali channel kita itu viral gitu ya, sesuatu yang viral dan dilihat orang banyak kayak gitu, pasti akan cepet juga naiknya. Tetapi bagi YouTuber pemula biasanya mengumpulkan subscriber 1000 pertama subscriber itu sangatlah susah. Nah, jadinya banyak sekali YouTuber yang tergiur untuk membeli subscriber atau melakukan sub for sub. Nah, di sini aku mau ngebahas sebenarnya aman nggak kalau misalkan kita ngelakuin sub for sub atau kita membeli subscriber, itu aman nggak, bisa nggak dimonetisasi ya? Oke, terlepas bisa atau tidaknya dimonetisasi, kita harus paham dulu dari konsekuensi sub for sub dan membeli subscriber. Konsekuensi dari sub for sub, apalagi yang membeli subscriber, itu kita bisa kehilangan subscriber kita. Kok bisa gitu ya? Sebelum kita lanjut, subscribe dulu dong channel aku. Terima kasih. Oke, kenapa subscriber kita itu bisa hilang? Nah, kalau kita ngelakuin sub for sub atau kita membeli subscriber, kita harus terima dengan konsekuensi apabila subscriber kita tiba-tiba hilang. Kalau misalkan kita ngebeli subscriber, kadang-kadang subscriber yang kita beli itu bisa jadi dianggap spam oleh YouTube. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena kayak gini, si YouTube itu merupakan suatu mesin, mungkin kayak gitu ya gambaran aku. YouTube itu jadi kayaknya kayak sebuah sistem, dan si YouTube itu pinter loh. Kita nggak usah sih kayak ngakal-ngakalin si YouTube, karena gimana pun juga si YouTube itu lebih pinter daripada kita. Jadi kalau misalkan kita beli subscriber, si YouTube juga akan tahu kalau kita itu beli subscriber, karena dia memiliki datanya yang sangat detail dan datanya yang sangat peritilan-peritilannya itu dia tahu banget kayak gitulah. Dia kan karena kita beli sama mereka gitu kan, mereka akan mensubscribe kita. Dan mereka yang mensubscribe kita itu kadang-kadang nggak nonton video kita. Nah, kalau misalkan mereka nggak nonton video kita, terus mereka nge-subscribe kayak gitu, subscribe-annya mereka itu bisa dianggap spam. Karena si YouTube itu dia memiliki sistem tersendiri. Kalau misalkan mensubscribe itu kan harus ada aturannya, misalkan dia menonton atau balik lagi ke channel kita. Nah, kalau kayak gitu sih kemungkinan ya aman ya. Tetapi kalau misalkan dia nggak nonton, terus hanya mensubscribe aja, kemungkinan subscribe-annya mereka itu bisa jadi dianggap spam oleh YouTube, jadi yang nggak kepake. Makanya nggak heran kalau mungkin ada di komunitas YouTuber pemula itu, aku pernah baca sih, ada yang subscribe-nya itu sudah sampai 800-an. Bentar lagi kan ke 1000, jadi dia mau ngajuin ke monetisasi. Tapi tiba-tiba subscriber dia langsung down, langsung turun, jadi 300 subscriber, hilang gitu 500 subscribernya kayak mana. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya sayang banget gitu loh. Kita udah keluar duit, udah keluar uang untuk membeli subscriber gitu ya. Tetapi ternyata subscribe-annya yang kita beli itu hanya dianggap spam oleh YouTube karena nggak pernah nonton channel kita, terus nggak melihat channel kita atau nggak melihat video kita berapa lama kayak gitu kan. Aku juga kurang paham kalau masalah itu. Tapi intinya kita perlu hati-hati dan perlu paham konsekuensi tentang tindakan kita. Jangan sampai nanti nyesel. Kejadiannya bisa sama juga ketika melakukan sub for sub. Sub for sub itu artinya kita nge-subscribe channel orang, kemudian dia akan mensubscribe balik kita kayak gitu. Sub for sub ini kita juga perlu hati-hati loh. Karena namanya sub for sub, apalagi dengan seseorang yang kita nggak kenal, mungkin kita kenalnya lewat akun media sosial apa gitu ya, terus kita minta subscribe dan dia akan subscribe balik kita kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa tahu, nggak bisa kontrol juga apakah dia tetap mensubscribe kita atau nanti tiba-tiba dia men-unsubscribe. Nah, ya kan? Aku ngomongin kayak gini soalnya aku baca-baca di
beberapa komunitas tentang YouTuber pemula di akun media sosial kayak gitu kan banyak banget yang mengeluh kayak enggak amanah kayak gitu bahasanya. Ini juga tergantung pada pelakunya masing-masing. Kalau misalkan pelakunya mensubscribe, terus kemudian dia nonton juga video kita, kemudian balik lagi ke channel kita, menonton lagi kayak gitu, mungkin subscribe-annya dia itu dianggap paten. Tapi kalau misalkan kita cuma minta tolong subscribe dong kayak gitu ya, terus dia mensubscribe tapi dia tidak nonton channel kita, nggak kasih komen juga, atau pokoknya dia hanya mensubscribe aja, bisa saja subscribe-annya itu dianggap spam sama si YouTube, jadinya nggak kepake juga kayak gitu. Lalu hal ini berakibat pada saat monetisasi. Nah, pada saat monetisasi itu channel kita itu benar-benar diperiksa sama si YouTube. Kita nggak usah deh kayak ngakal-ngakalin si YouTube kayak mana ya, karena mereka yang punya sistem ini dan mereka yang buat sistem ini, mereka itu lebih canggih. Jadi mereka lebih tahu sedetail-detailnya, itu mereka lebih tahu. Jadi kita nggak bisa kayak ngenipu kayak gitu, nggak bisa. Jadi mereka udah paham bener. Takutnya kalau misalkan kita melakukan beli subscriber atau kita ngelakuin sub for sub, terus tadi kan bisa kelihatan siapa yang mensubscribe kita, apakah mereka itu menonton channel kita atau tidak, atau menonton video kita atau tidak. Terus tiba-tiba kenapa mereka men-unsub kita kayak gitu. Itu kan bisa tercatat semua, rekam jejak digitalnya itu tercatat semua. Nah, takutnya kita ditunda monetisasinya. Takutnya kita ketika mengajukan monetisasi, kita nggak diterima monetisasinya, monetisasi kita ditolak. Karena banyak yang subscriber hilang. Karena kan subscriber hilang itu bisa dilihat di YouTube itu, di bagian analisis, di bagian subscriber. Itu bisa kelihatan kapan orang mensubscribe kita, tanggal berapanya, terus berapa subscriber yang hilang, itu bisa kelihatan semuanya. Kalau misalkan banyak sekali data subscriber kita yang hilang, berarti kan si YouTube mikirnya ada apa sama si channel ini, kemungkinan channel ini tidak mendapatkan subscriber secara alami gitu kan. Nah, oleh karena itu pertimbangkan lagi bagi kamu yang mau sub for sub, bagi kamu yang mau beli subscriber, pertimbangin lagi, pikir-pikir lagi baik buruknya gimana, yaitu semuanya terserah di kamu ya, karena kan kalian yang punya channel kalian, jadi terserah kalian channel kalian mau kalian apain kayak gitu ya, terserah kalian. Cuman kalau menurut aku sih ada baiknya kita mendapatkan subscriber itu secara alami saja. Karena kalau kita mendapatkan subscriber secara alami, biasanya ketika kita kehilangan subscriber itu nggak sampai nilainya yang berpuluh-puluhan. Aku pernah juga kehilangan subscriber. Dulu pernah di 700 subscriber. Terus hari berikutnya aku cek, ternyata subscriber aku berkurang 3 orang kayak gitu. Jadi 697. Nah, itu kan berarti ada yang men-unsub aku kayak gitu kan. Tetapi aku tidak pernah kehilangan subscriber yang sampai puluh-puluhan atau bahkan ratusan, nggak pernah. Pernah kehilangan 1 atau 2 kayak gitu pernah. Nah, kalau misalkan nilai kehilangan subscriber itu semakin banyak, nanti bisa jadi pertanyaan sama si YouTube itu kayak gitu. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin kita mendapatkan subscriber itu secara alami. Terus gimana caranya ngedapatin subscriber yang alami? Nggak ada cara lain buat si penonton kita itu tertarik sama YouTube kita, buat si penonton kita itu ngerasa mendapatkan manfaat dari channel kita. Ya berarti video kita ya harus bagus, harus bermanfaat, dan juga video kita itu dibutuhin sama mereka kayak gitu. Nggak ada lain, cuman kayak gitu. Intinya kita lebih kreatif, bikin video yang bagus, itu subscriber akan datang sendiri kok kayak gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.